Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini kami kelompok 4 akan menjelaskan materi dari mata kuliah Tahsinul Qiraah dengan judul Mad dan Qasar. Mata kuliah ini Tahsinul Qiraah langsung diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPD. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri atas nama Suci Firdaus 20 dengan NIM 20210960110907 dan teman saya Fauzan dengan NIM 20210960110913. Dan yang terakhir Robi Trisandi dengan NIM 20210960110966. Apa saja sih yang akan kami bahas di sini? Kami mempunyai 3 pembahasan. Yang pertama pengertian mad dan qasar, dan yang kedua definisi mad tabi'i dan ketentuannya, yang ketiga definisi mad far'i dan ketentuannya. Langsung saja. Di sini yang pertama saya yang akan menjelaskannya materi pengertian mad dan qasar. Jadi dari segi bahasa, kata mad berasal dari bahasa Arab mad yang berarti memanjangkan atau tambah. Sedangkan menurut istilah mad berarti memanjangkan suara dengan suatu huruf di antara huruf-huruf mad. Jadi secara mudahnya hukum bacaan mad itu berarti hukum bacaan yang panjang, seperti itu. Lawan dari bacaan mad adalah bacaan qasar yang berarti bacaan pendek, yakni memendekkan bunyi suara atau mad yang sebenarnya tidak dibaca panjang, seperti itu. Adapun huruf-huruf yang dibaca panjang atau huruf-huruf mad di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama huruf wawu, huruf ya, dan huruf alif. Huruf wawu di sini wawu sukun yang jatuh setelah huruf yang bertanda baca dhamma. Dengan contoh Bismillahirrahmanirrahim, ja'alu, zolamu, zakaru, alimu, seperti itu. Jadi wawunya sukun, maka dibaca panjang. Dan yang kedua huruf ya. Ya di sini ya sukun yang jatuh setelah huruf yang bertanda baca kasroh. Contohnya al-khabiru, al-halimu, hafizina, fihi, seperti itu. Dan yang ketiga huruf alif. Huruf alif di sini jatuh setelah huruf yang bertanda baca fathah. Contohnya bagaimana? Yaitu as-sholatu, as-siyamu, az-zakatu, seperti itu. Maka apabila ada huruf-huruf hijaiyah yang disertai huruf mad tersebut harus dibaca panjang, sedangkan panjangnya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Panjang bacaan mad di sini terdapat 3 bagian, yaitu panjang yang pendek, yaitu cara membacanya huruf mad sepanjang 1 alif atau 2 ketukan. Dan yang kedua panjang yang tengah-tengah, yaitu cara membacanya huruf mad sepanjang 1 atau setengah alif 3 ketukan atau harokat. Dan yang ketiga panjang, yaitu membaca huruf mad sepanjang 2,5 alif 5 ketukan atau harokat, atau bisa juga disebut dengan 3 alif 6 harokat. Sedangkan qasar di sini menurut arti bahasa adalah tertahan. Menurut arti istilah adalah memendekkan bunyi huruf mad atau lain yang sebenarnya dibaca panjang atau membuang huruf mad dari suatu kata. Dan memendekkan bacaan di sini maksudnya bagaimana sih? Maksudnya adalah tidak membaca panjang, seperti itu, pada kalimat-kalimat Al-Quran yang tidak memiliki tanda baca panjang. Jika terdapat salah satu tanda baca panjang, maka dia termasuk bacaan mad. Jika tidak ada bacaan panjangnya, seperti itu, jadi dia
termasuk dari bacaan qasar seperti itu. Terima kasih. Ini saja yang bisa kami jelaskan. Untuk lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang mad far'i atau mad cabang. Di sini mad far'i itu ada 14 macam, yaitu diantaranya seperti mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad arid lisukun, mad lain dan sebagainya begitu. Yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama, yaitu tentang mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil di sini adalah merupakan mad yang apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, yaitu maka dihukumi mad wajib mutasil. Cara membacanya itu dengan memanjangkan 5 sampai 6 harokat begitu. Contohnya seperti wa ulaika humul muflihun. Wa ada mad tabi'i, wa ulaika, dan ada hamzah dalam satu kalimat, wa ulaika humul muflihun, maka dihukumi mad wajib mutasil. Cara membacanya yaitu 5 harokat sampai 6 harokat begitu panjangnya. Yang selanjutnya yaitu tentang mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil di sini merupakan kebalikan dari mad wajib mutasil. Kalau mad wajib mutasil di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Sedangkan kalau mad jaiz munfasil di sini adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat begitu. Contohnya seperti apa? Yaitu contohnya seperti bima unzilah. Ini contohnya bima unzilah, ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat begitu. Dan cara memanjangkannya atau cara membacanya yaitu dengan membaca panjang 4 harokat atau 5 harokat dan 6 harokat begitu, bervariasi. Yang selanjutnya itu tentang mad arid lisukun. Mad arid lisukun di sini yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan sukun baru atau biasanya terletak di akhir-akhir begitu. Mad arid lisukun di sini adalah bacaan panjang karena terdapat pertemuan antara huruf mad dengan huruf yang dimatikan atau disukunkan itu atau diwakafkan. Adapun panjang mad arid lisukun di sini adalah sampai 6 harokat, bervariasi juga tergantung ada yang membaca tertil dan sebagainya. Contohnya yaitu bima unzila alaihim al-khasirun. Di sini ada mad tabi'i yaitu ada mad tabi'i waw yaitu dengan mensukunkan nun, al-khasirun az-zalimin. Nah, cara membacanya yaitu dengan memanjangkan 3 harokat sampai 6 harokat begitu. Yang selanjutnya yaitu tentang mad iwad. Mad iwad di sini adalah mad yang terdiri dari 2 kata, yakni mad iwad dan mad. Secara bahasa artinya panjang, sedangkan iwad artinya pengganti. Artinya di sini ada harokat yang mengganti. Biasanya ada di akhir kalimat juga, yaitu seperti dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasanya ada mad iwad merupakan bacaan panjang pada akhir kata sebagai ganti dari suara tanwin atau fathah yang tidak lagi berbunyi begitu. Dan cara membacanya yaitu bacaan diwakufkan begitu. Contohnya seperti ada tanwin fathah berada di akhir kalimat, yaitu contohnya seperti nahara. Itu biasanya
abadan, abadan gitu. Abadan di sini kan dalnya itu berharokat tanwin begitu atau fathatain begitu. Jadi fathatain di sini dijadikan fathah biasa begitu dalam membacanya. Cara membacanya yaitu bisa dengan panjangnya satu alif atau dua harokat, atau seperti panjangnya mad tabi'i begitu, berarti sama dengan mad tabi'i. Namun bedanya kalau mad tabi'i di sini kan tidak berhubungan dengan tanwin. Kalau mad iwad di sini ada di akhir kalimat dan tanwin itu tidak dibaca tanwin atau dibaca biasa begitu, dibaca fathah biasa. Yang selanjutnya yaitu mad badal. Bacaan mad ini yang terjadi karena adanya huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Panjang mad ini adalah dua harokat. Nah, di sini apabila ada mad tabi'i terjadi karena adanya huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Artinya sebelum huruf mad di sini ada hamzah bertemu begitu, bertemu dengan mad tabi'i. Contohnya seperti uti, ada lah di situ kan ada hamzah, wawu, ta, ya begitu. Uti sebelum mad tabi'i di sini ada harokat apa? Harokat hamzah begitu, hingga dihukumi mad badal begitu, bukan mad tabi'i. Yang selanjutnya yaitu mad layyin. Mad layyin di sini yaitu apabila ada wawu sukun jatuh setelah harokat fathah begitu, dan ya sukun jatuh setelah harokat fathah begitu. Cara membacanya yaitu gimana? Yaitu dengan melunakkan. Di sini arti layyin yaitu melunakkan, melunakkan bacaan. Contohnya seperti khaufun, khauf, khaufun begitu. Ra'aitu begitu. Yang selanjutnya yaitu mad lazim khafaf kilmi. Adanya huruf yang berharakat sukun yang sebelumnya terdapat alif. Mad ini panjangnya adalah 6 harokat. Bacaan mad ini hanya ada dalam satu dalam Al-Quran yang terdapat pada 2 ayat, yaitu pada surat Yunus ayat berapa? Ayat 51 dan 91. Di sini mad lazim mukhaffaf kilmi yaitu cuman ada 2 kalimat dalam Al-Quran, yaitu di surat Yunus ayat 51 dan 91. Al-ana, al-ana begitu. Al-ana wa qad asaitu, al-ana wa qad kuntum begitu. Cara membacanya yaitu dengan memanjangkan mad 6 harokat begitu. Mad lazim khafaf kilmi di sini yaitu adanya huruf yang berharokat sukun yang sebelumnya terdapat huruf alif. Al-anah itu kan ada apa? Ada sukun di tengah-tengahnya, itu di tengahnya mad tabi'i begitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dari presentator yang kedua, yaitu mad far'i. Nah, di mana di sini yang saya akan jelaskan yaitu mengenai mad lazim mustaqol kilmi. Nah, di mana di sini yaitu mad dengan adanya huruf yang bertasydid, yang mana huruf tersebut jatuh setelah huruf mad. Nah, dan mad ini, mad lazim mustaqol kilmi ini dibaca 6 harokat dengan contoh yaitu ad-dallin. Nah, itu contoh dari mad lazim mustaqol kilmi. Kemudian lanjut yaitu pada mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, di mana di sini bacaan mad yang terletak pada huruf-huruf yang ada di awal surah serta tidak diidghamkan. Nah, panjang bacaan pada mad ini adalah 2 sampai 6 harokat. Contohnya yaitu Yasin,
Nah, itu merupakan contoh dari mad lazim harfi muhaffaf yang dibaca mad 2-6 harokat. Kemudian ada mad lazim harfi musyabba. Nah, di mana di sini untuk bacaan mad ini mirip dengan mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, di mana adapun membedakannya adalah bacaan mad yang terletak pada awal surah tersebut tidak diidghamkan. Untuk panjang mad ini yaitu adalah 6 harokat. Nah, contohnya yaitu alif lam mim. Nah, huruf lam dan mim dibaca panjang seperti itu. Kemudian lanjut saja dengan bacaan mad silah qasirah. Nah, di mana di sini mad silah qasirah yaitu pemanjangan bunyi pada huruf ha domir, yaitu bunyinya yaitu hi atau hu sebagai kata ganti nama orang ketiga tunggal, di mana dengan syarat tidak diikuti huruf hamzah sesudahnya. Nah, jadi bunyi tersebut akan dipanjangkan ketika diapit oleh huruf-huruf yang hidup. Contohnya yaitu pada surah An-Naba ayat 15. Nah, di mana di sini bacaan ayatnya yaitu linukhrija bihi habbaw wa nabata. Nah, itu contoh dari bacaan mad silah qasirah yang bunyinya dipanjangkan ketika diapit oleh huruf-huruf yang hidup. Kemudian selanjutnya yaitu pada mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Nah, di mana di sini mad ini adalah mirip dengan mad silah qasirah. Adapun yang membedakannya adalah setelah huruf ha domir yaitu pada bunyi hu atau hi tersebut terdapat pada huruf alif atau hamzah, tetapi dalam kalimat yang terpisah. Nah, pada mad ini panjangnya yaitu dibaca 5 harokat. Contohnya pada surah Al-Baqarah ayat 93 yaitu bihi imanukum. Nah, itu merupakan bacaan mad silah tawilah dengan panjang dibaca panjang adalah 5 harokat. Kemudian selanjutnya yaitu mad tamkin. Nah, di mana di sini adanya huruf ya yang berharokat sukun yang jatuh setelah huruf ya yang bertasydid dan berharokat kasroh. Panjang mad ini adalah 2 harokat mad yang terdapat pada huruf ya bertasydid bertemu dengan ya mati. Contohnya yaitu illiyin. Saya ulangi yaitu contohnya illiyin. Nah, sudah jelas ya, merupakan contoh dari mad tamkin yaitu adanya huruf ya yang berharokat sukun kemudian jatuh setelah huruf ya yang bertasydid dan berharokat kasroh seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu mad farqi. Nah, di mana di sini mad asli yang jatuh sebelum huruf yang bertasydid. Nah, panjang mad ini adalah 3 alif atau 6 harokat. Cara membaca mad farqi ini dibaca panjang 3-6 harokat. Mad farqi dalam Al-Quran itu hanya terdapat di dalam 4 tempat saja, yaitu terdapat dalam surah Al-Quran, yakni surah Al-An'am ayat 143 dan 144, yaitu surah Yunus ayat 59 dan surah An-Naml ayat 59. Nah, contoh hukum bacaan mad farqi yaitu salah satunya terdapat pada surah Al-An'am ayat 143 dan 144, terdapat pada
potongan ayat, yaitu dzakaraini. Nah, itu merupakan salah satu contoh hukum bacaan mad far'i yang terdapat pada surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai hukum bacaan mad far'i. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.